Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, yang utama dan yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah. Pertama karena Allah ahyana ba'dama amatana, karena Allah telah menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur kita. Bersyukur juga kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah alladzi wahabana atau ar-razaqana fursah as-saminah, kesempatan yang mahal, waktu yang luar biasa untuk kita berada di masjid yang insyaallah berkah ini, menambah amal soleh, menguatkan iman dan meraih ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, niatkan duduk kita di tempat ini untuk sampai nanti waktu syuruk, supaya dapat fadilah haji dan umroh sempurna. Kalau saat ini Indonesia mengirimkan 221.000 duta haji menuju ke Mekah dalam rangka berhaji, menunaikan ibadah, menyempurnakan keislamannya, merupakan rukun iman yang kelima, maka kita di saat ini mengambil pahala haji dan umrohnya. Apa syaratnya? Rasulullah bersabda, man shallal ghadat fi jama'atin tsumma yadhkurullah. Siapa yang sholat fajar berjamaah, kemudian ia tetap mengingat Allah, menjaga wudunya hatta tatlu'ash syams, sampai nanti terbit matahari, berjeda sekitar 10 sampai seperempat jam, fasalla kana lahu ka ajril umrah wal hajj tammah, maka ia mendapatkan salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hal seperti ini menjadi jawaban atas pertanyaan atau kegelisahan kaum muslimin yang ingin meraih keutamaan yang besar dalam ibadah. Kita boleh iri kepada mereka yang bisa beribadah ke tanah suci, iri dalam kebaikan. Kita boleh punya keinginan bisa ke sana, namun waktu, kesempatan, kemampuan yang mungkin belum memungkinkan. Maka Rasulullah tidak hanya bicara fadilah haji dan umrah, mereka mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sholat syuruk, tapi bahkan untuk orang Madinah pun
Ketika ada pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, enak betul orang Mekah, kapan mereka mau bisa umrah? Mikot di Tan'im, mikot di Ja'ranah, mikot di Hudaibiyah. Bisa berkali-kali. Pahala umrah kafarah lima bainahuma." Pahala umrah itu menghapuskan dosa antara keduanya. Bagaimana dengan kami orang Madinah? Harus berjalan 460 km. Waktu yang tidak sebentar, jarak yang tidak dekat. Apalagi kalau anak pengen ikut, istri pengen ikut, harus menyiapkan bekal berapa? Buat kami persoalan yang berat. Maka Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba fasalla rak'atain kana lahu ka ajril umrah." Siapa yang dari rumahnya bersuci pergi ke Masjid Quba masyian aw raqiban, baik dia berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, salat 2 rakaat di sana, maka ia mendapatkan pahala umrah. Itu buat orang Madinah. Ternyata sebelum kita bertanya, kalau ada Rasulullah ya, sebelum kita bertanya kepada Rasul, Rasul sudah mengatakan, mereka yang jauh dari Makkah, jauh dari tanah haram, tapi menginginkan pahala yang besar, fadilah yang agung, yaitu haji dan umrah, maka hadis ini menjawab, siapa yang sholat subuh berjamaah, tetap mengingat Allah, berzikir, apakah zikirnya i'tikaf, zikirnya salat, zikirnya baca Quran, zikirnya ta'lim, maka sampai dia waktu syuruk salat 2 rakaat dapat pahala haji dan umrah. Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang berbahagia, baik, pagi ini di waktu fajar yang Allah bersumpah, yang ayatnya dibaca oleh Ustadz Hamim tadi, wal fajar, demi waktu fajar. Kalau Allah sudah bersumpah, maka demi Allah ada yang penting, ada yang mesti perhatikan di dalam keutamaan yang disumpah itu. Tambah lagi hadis Rasul yang berbunyi, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan. Tambah lagi Rasul berdoa dalam hadis beliau, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahi kami di waktu pagi kami. Ini ta'addudul fadail namanya. Jadi berkumpulnya atau berbilangnya keutamaan. Maka insya Allah yang sholat subuh hari ini adalah orang-orang yang utama dan terpilih. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, tentang memaknai ibadah di bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Saya tadi membaca tadi ya, untung bacanya habis Assalamualaikum gitu ya. 4 hari lagi masuk tarwiyah ya. Ya, saya nggak kebayang kalau yang duduknya di situ tuh lagi sholat gitu ya, baca informasi running tag gitu ya. Mudah-mudahan tetap bisa khusyuk begitu. 4 hari lagi waktu tarwiyah. Sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram, salah satu bulan yang suci, salah satu bulan yang dimuliakan. Dari 4 bulan haram, 12 bulan Allah tetapkan, 4 bulannya adalah bulan haram. 4 bulan ini tidak masuk tuh bulan Ramadan. Ramadan nggak masuk bulan haram. Yang bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Salasun mutawaliyat, yang 3 berurut, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang 1 munfarid, yang 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Kalau 3-4 bulan ini bulan suci, bulan dimuliakan, dengan segala keutamaannya,
Lantas kalau bulan Ramadan, apa namanya? Dia bukan bulan suci, dia bukan bulan haram. Jangan salah, kalau bulan Ramadan mah pemimpinnya bulan. Maka segala keutamaan ada di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 tadi ada yang disebut dengan bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36 ya. Tolong koreksi Ustaz Hamim. Rada ngeri kalau ceramah di depan hafid Quran ini ya. Saudara-saudara yang berbahagia, apa sih keutamaan bulan haram? Yang jelas dalam ayat itu, fala tadlimuhunna anfusakum. Jangan melakukan kezaliman. Allah menginginkan kebaikan buat orang yang ingin baik dan ingin diberi kebaikan oleh Allah yang maha baik di bulan haram ini. Ketika Rasulullah khutbahnya pada saat Arafah, yaitu ketika beliau wukuf, ya, ketika beliau wukuf, beliau berkhutbah. Sebelum menyampaikan isi, beliau sudah memberikan ihtimam dulu, perhatian, supaya yang dengar ini memperhatikan, supaya yang ada ini atensinya lebih. Apa kata beliau? Isma'u, dengerin apa yang ingin saya sampaikan, kata Rasul. Ini pada saat wukuf di Arafah. Beliau mengawali dengan pertanyaan, ayu yaumin hadza, ayu syahrin hadza, ayu baladin hadza. Ini hari apa? Ini bulan apa? Ini negeri apa? Sahabat ditanya begitu, Pak. Yang ketika itu jamaahnya sekitar 140.000 jamaah haji, Pak. Jadi yang berhaji sama Rasul ketika itu kira-kira 140.000. Ini kira-kira, Pak. Kalau akuratnya nggak tahu, karena nggak ada absennya pertama ya. Ya kan? Nggak ada sistem digital, jadi nggak tahu berapa jumlah. Kira-kira gitu. 140.000. Kira-kira pakai speaker nggak Rasul khutbahnya, Pak? Kira-kira. Nggak ya? Nggak pakai speaker yang jelas. Kira-kira ada streaming kayak gini ada nggak? Nggak ada. Makanya kata Rasul, dengerin. Yang tidak hadir hari ini, tolong yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu saking pentingnya beliau. Dan ihtimam beliau mengatakan, hari apa ini, bulan apa ini, negeri apa ini. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya kami nggak tahu ya Rasul. Kami dengar aja deh apa yang ingin kau sampaikan. Kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian. Nah ini udah masuk isi. Sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, haramun alaikum. Haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza. Seperti haramnya hari ini. Wa kahurmati baladikum hadza, seperti haramnya negeri ini. Wa kahurmati syahrikum hadza, seperti haramnya bulan ini. Pertanyaannya, apa makna haram di situ? Kalau kita selintas memaknai haram itu apa, Bu, Pak? Nggak boleh aja gitu ya? Tahu dari mana? Habis kalau waktu umrah, Ustaz, ada orang nih, haram. Oh berarti nggak boleh. Tapi kan ada juga orang, ayo haram. Maksudnya apa? Ayo ke tanah haram maksudnya. Jadi apa kata haram? Haram itu setidaknya punya 3 makna. Pertama, nggak boleh. Kedua, suci. Ketiga, mulia. Masjidil Haram
masjid yang haram bisa dimaknai masjid yang suci, masjid yang mulia, masjid yang nggak boleh non-muslim masuk ke dalamnya. Nah, kalau bulan haram, ya, itu apa artinya? Bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang nggak boleh melakukan kezoliman, seperti ayat At-Taubah ayat 36 tadi. Rasul mengatakan, harta kalian, darah kalian haram. Berarti apa? Terlalu mulia darah dan harta kalian untuk ditumpahkan dan untuk dirampas. Terlalu suci darah kalian untuk ditumpahkan, harta kalian untuk dirampas. Dan tidak boleh darah ditumpahkan, tidak boleh harta dirampas. Itu kira-kira maknanya. Dan Rasul mengatakan, sesuci atau seharam atau semulianya negeri ini, maksudnya negeri apa itu? Makkah. Sesuci atau seharamnya hari ini. Hari apa ketika itu? Hari Arafah. Kebetulan waktu itu wukufnya adalah hari Jumat. Ini jamaah haji tahun ini itu berharap wukufnya hari Jumat. Selanjutnya disebut dengan Haji Akbar. Wah, mirip sama Rasul dulu gitu ya. Tapi kalau ternyata meleset, ya takdir namanya ya. Kalau Haji Akbar itu yang non kuota juga bisa banyak, Pak. Yang berkuota 3 juta orang. Yang non kuota bisa sama jumlahnya itu, Pak. Haji itu nggak pernah sepi. Sesuci bulan ini. Ketika itu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Nah, Rasul menggambarkan kesucian darah, kesucian harta, seperti sucinya negeri Mekah, sesucinya hari Arafah, dan sesucinya bulan Zulhijjah. Ini yang ingin saya sampaikan, betapa kita berada hari ini di bulan yang suci, bulan yang mulia. Maka kalau Allah sudah katakan ada kemuliaan, ada keagungan, ada kesucian di bulan ini, maka sungguh merugi mereka yang melewati bulan ini tanpa ada kebaikan yang berlipat ganda. Nah, saudara hamba Allah yang berbahagia, bersumpah dengan waktu fajar itu satu hal, tapi Allah juga bersumpah dengan walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Dalam banyak tafsir dijelaskan, paling tidak ada 2 penafsiran tentang walayalin ashar. Yang pertama, sumpah ini berkenaan dengan 10 hari di bulan Ramadan, sudah lewat. Tapi juga dalam banyak tafsir dikatakan bahwa walayalin ashar, Allah bersumpah dengan hari-hari dan malam-malam di 10 bulan Dzulhijjah. Kita sekarang berada di hari keberapa ini, Ustaz? 4 hari. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan melakukan satu pesta kegembiraan yang luar biasa. Karena umat Islam punya 2 waktu yang harus bergembira. Saking gembiranya, saking istimewanya, nggak boleh berpuasa. Semua harus bahagia, ya. Yang rajin puasa bahkan menjadi berdosa kalau berpuasa di hari itu. Karena Allah ingin di hari itu ada kebahagiaan, ada takbir, ada syukur, ada keagungan yang dirasakan oleh umat Islam. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, maka bicara tentang bulan Zulhijjah, terlebih adalah di 10 terakhir, ini menjadi penting artinya untuk kita sebagai abid, sebagai hamba, ya. Kita ini kalau udah beriman, sudah berislam, sudah bertakwa,
beribadah, status kita itu adalah Abdullah, hamba, Pak. Dan hamba ini mulia. Ketika Allah bicara tentang Isra Mi'raj, Allah beri firman, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, abdihi. Jadi kata hamba itu sudah mulia. Tentang siapa hamba di sini? Yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan,